Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Abah Basamin sebagai juru kunci sekaligus bebersih di dia. Rek nyarioskeun waktu Mbah di perjalanan awal asli orang Pulau Kalapa yang hijrah ke Wadas, di Wadas nyaya cerita waktu sholat di Ustadz Teker liar jadi imam ya pairi-iri sok mana jadi imam ya bung dah mbah ngimaman entas ngimaman di pasar Wadas merensian kanyawan hijrah deui mbah langsem aya lembur sagorombol ieu mahan eta teh angker tambah nyaung-nyaung didinya di langsem nyai beurang we ngalen ngilu uihna ka dinya ka langsem meunang sataun alih deui ka mana ka Cibango tadi Cibango aya cerita aya ustad diajak maca kitab cek ustad ayo cenah mbah nyanda kitab ustad ayo ustad nanya ayo mbah mana kitabna eta kata buku ustad daun walu tapi ka banyak kitab meureun mbah mah geus hatam kitab apa kitab ustad tapi katinggaleun tah didinya ngalih di ka mana hijrah deui ka Pasar Jatisari. Di Pasar Jati aya cerita aya Haji Unung kaum tua mangkat munggah haji tambah aya di maka ngalila-lila ngomong kieu tah engke di dieu bakal aya paranormal saja nambah nyangke ge aya tah uwi munggah haji teh sakeluarga maksudna rek mayar hutang nanajekeun Haji Sofian teh aya ge bah pian nyaung-nyaung tu hareupeun sakolahan. Nah disampeurkeun teh aya rupa mah teh salah. Ngan pakaianana beda. Tapi kan tipe. Urang Bandung teh kade ieu jelema lain jelema biasa ieu jelema luar biasa abdi makrok di Mekah. Tapi kamasihan namun duit. Mayar hutang we urang Bandung duit teh dibagikeun. Jadi udah datang ka dieu yakin-yakina tapi katino tapi jadi pengusaha tapi kemeliharaan di mana gitu. Jadi kan beja meureun rata gitu. Nah carita lagi ya ninggal nama di Tanjung Rasa ka Bakasubang. Tadi dinya gonto-gontoan orang Tanjung Rasa yang di Tanjung Rasa orang Pulau Gebang yang di Pulau Gebang dan nyarios kieu urusan dimakamkeun sok sarenkeun cenah ka keluargana. Nah abah ngajawab deh kieu urusan dimakamkeun eueuh amanat ngan urang menta kolot urang ulah numpang di tanah batur di lahan batu da teu kituna lahanna aya di Tanjung Rasa aya di Pulau Gebang aya. Nah yang nyarios kieu kungsi ngomong kieu cenah Basamin mbak disakti ti kapolisian lurah. Ye cenah urang lamun eueuh umur urang kumaha ragragna. Lamun urang ragrag di Tanjung Rasa makamkeun di Tanjung Rasa, urang ragrag di Pulau Gebang makamkeun di Pulau Gebang. Ai cek abah mah nganggo syariat. Ai kitu mah di mana tanda mbah nu mutlak. Nya eta teh cak masalah. Tos ngagali di dinya. Tos beres tetap tos ngajajar tinggal ngageburuskeun lah abah keur nongkrong di makam aya nonya pegas tempat didinya lah ditakan itu ku Haji Pipi cek abah aya naon nya duka dibawa abah teh kana motor turunna motor Haji Pipi teh ngagabung bari ceurik basana kieu Basamin hargaan haji itu ge tanahna bener menang meli haji geus dihibahkeun ka mbah malah geus jadi sartu pikat atas nama mbah tah ieu buktina dikuprakeun hareupeun polisi jadi leresnya banyak anu kapuping bahwa patilasan Mbah Pian teh aya duanya aya dua dan aya di hiji sareng Tanjung Rasa hiji Tanjung Rasa ka Bakasubang ujung Subang aya ujung Karawang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friend Logic, balik lagi bersama saya Robi Karman. Saya Elvin Septian. Saya Kamu siapa? saya kalau misalkan friend Logic sebelumnya udah nonton episode sebelumnya nih pasti tahu dong siapa saya. Ya kenalin masnya siapa? Oh, iya. Saya Mas Toto. Mas Toto. Mas ya. Mas ya, benar. Kebetulan untuk malam ini kita di suasana baru ya. Suasana baru ya, buat friend Logic kan biasanya. Episode baru juga. Ya, biasanya kan friend Logic biasa kita lihat video-video kita kan kayak telusur di bangunan terbengkalai atau di tempat-tempat yang Horor gitu. horor lah. Sekarang Iya, kita rumah ada gitu. di Kali ini kita mencoba untuk wisata religi malam. ya Untuk lokasinya sih masih di daerah Karawang. Karawang, Jawa Barat lah ya, Jawa tapi tepatnya gitu. Lebih tepatnya untuk Di ya, mana ini? untuk makam keramatnya itu beliau itu adalah Mbah Pian. Mbah Pian, Mbah ya Pian. masyarakat mungkin yang udah kenal pun ya manggilnya yang terkenalnya ya Mbah Mbah Pian Pian, iya. gitu. Oh. Nah, buat malam ini tuh sebenarnya apa sih yang akan friend Logic? Apa sih yang buat kita untuk friend Logic bakal kita ceritain gitu? Mungkin nanti menceritakan tentang Iya, sejarah-sejarah. mungkin lebih ke sejarah sih. Pian, Lebih, iya. Ya, kenapa Mbah Pian bisa ada di sini dan asal usulnya beliau ada di mana gitu. Betul. Maksudnya dari mana gitu ya. Oke, mungkin untuk lebih jelas, untuk lebih enak santai kita ngobrol, apalagi kita berada di area yang apa ya, Dibilang sakral. dibilang sakral, lebih sopannya kita Bener banget. sambil duduk aja ngobrol. Iya. Saya duduk ya. Iya, duduk. Ya, di mana ya? Oke, Ke atasan boleh nggak sih? mungkin cukup di sini. Di sini. Cukup sih. Suasananya sih sebenarnya gini ya. Ini kan yang kedua, kalau friend Logic pernah nonton video kita sebelumnya nih Tok. Sebenarnya ini kita wisata malam kayak datang ke petilasan lah, bisa dibilang makom gitu kan. Ini tuh yang kedua. Sebelumnya kita ada di mana, Pin? Di daerah Purwodadi. Purwodadi, Di, ya. apa namanya, nama Ki Eyang Santrijaya. Ya, kayak yang satu di sini. Nah, kalau friend Logic yang belum tahu, boleh cari dulu deh di situ. Ini yang kedua kalinya nih Tok. Oh gitu ya. Cuma ini kan bukan petilasan, ini makam. Makom. Makom. Memang dimakamkan di sini, Di sini. jadi bukan petilasan tempat orang apa? Yang cuma Yang singgah. singgah. Cuma singgah, kayak gitu. ya perbedaannya itu, makanya kan di sini mungkin kita akan menceritakan itu gitu tuh. Nah, kalau dari Toto sendiri udah tahu nggak sih di sini sejarahnya dari Mbah Pian sendiri? Awal kesini atau sejarah-sejarah dari Mbah Pian tuh. Iya. Untuk sejarah Mbah Pian yang saya tahu ya, yang saya dengar juga. Jadi beliau itu memang aslinya bukan dari sini, Obi Elvin. aslinya. Iya. Oh, bukan. Jadi memang bukan dari daerah sini. Beliau kayak pergi merantau dari suatu tempat Oh, ke tempat lain ya. dan terakhirnya di sini. Oh, ya, terakhir di sini maksudnya dalam artian disemayamkannya di sini gitu. Dia semakin di sini dan memang mungkin memang sudah ditugaskan di sini. Iya, tapi memang tadi Obi mungkin boleh tambahan sedikit ya Tok. Tadi memang dari yang ngejaga sini pun bisa dibilang kuncennya lah ya. Iya. Dia cerita juga katanya Mbah Pian itu meninggalnya bukan di sini sebenarnya. Oh iya betul. Meninggalnya tuh di Betul, Bi. Subang, di Iya. kota Subang. Tadi benar kata Obi bilang untuk Mbah Pian sendiri memang meninggalnya sebenarnya bukan di sini, Bukan di sini. tapi di daerah Subang. Daerah Subang. Cuma Nah, dimakamkan di sini. Iya, kebetulan memang daerahnya itu tidak terlalu jauh, terlalu jauh, gitu. Oh, Seperti Jadi- kayak perbatasan lah Iya, gitu. kayak perbatasan. Nah, pada saat Mbah Pian ini meninggal, Mbah Pian ini wafat. Jadi waktu itu Mbah Pian ini meninggal di daerah Subang dan di situ sempat terjadi kayak bukan konflik ya, lebih ke perdebatan. oh iya, perdebatan ya. Perdebatan di Iya. antara warga atau keluarga gitu. Iya, jadi mungkin memang benar tadi di antara warga ada yang ingin si beliau ini dimakamkan Dimakamkan di di sana, di tempat Subang. beliau meninggal ya di Subang itu, dan ada yang pengen dimakamkan di sini. Nah itu ada dua perdebatan waktu itu. Nah untuk finalnya itu karena memang Mbah Pian ini memang aslinya dari Karawang. Di Kerawang. Iya. Iya. Karena kan memang asli dari Karawang dan untuk keputusan akhirnya memang ya Di Kerawang ya. Di Karawang. Mungkinnya gini loh. dimakamkan di sini. Yang tadi mungkin ya, ini Obi rangkum lagi ya.
sebenarnya itu bukan dari diperebutkannya, lebih ke tepatnya kan bisa dibilang kan si Mbak Pian itu punya ibaratnya dia cukup dikenal lah ya bagi orang-orang yang ada di mungkin di lingkungannya atau orang-orang yang luas lah ya dikenal, mungkin itu bukan direbutkan oleh warganya aja, tapi mungkin pengikutnya ya, lebih ke bukan pengikut, siapa sih bahasanya, murid. Jamaah apa murid ya bisa Ya, dibilang ya. bisa bilang gitu. Kan jamaah mungkin. Jamaah kali ya. Iya. Nah mungkin ada perdebatan di situ kali sama. Karena gini, seperti yang masyarakat tahu juga, untuk petilasan Mbah Pian sendiri itu dia nggak hanya ada di sini. Dia kalau nggak salah itu ada 9 Pin. Oh, ada 9. Oh, ada Iya, 9. Jadi 9 itu yang 7-nya itu di daerah Subang, dan yang 2 itu di daerah sini. Daerah Kerawang. Daerah Kerawang. Udah melalang buana ya ke Iya. Mbah Pian ini. Karena memang mungkin udah tugas beliau ya untuk syiar seperti itu. Iya. Cuman ini sebenarnya kalau dari beliaunya sendiri meninggalnya pun itu sebenarnya belum jauh banget ya dari masa kita. Masanya, gitu. iya. Sebenarnya yang tadi kita baca juga beliau tuh meninggalnya tahun 2008. 2008. Di usia 100 tahunan. 100 tahunan lebih lah gitu. Berarti- Tapi ada satu fun fact lagi nih Toh. Apa tuh? Sebenarnya dari peninggalan Mbah Pian itu kan mungkin ada beberapa, banyak lah ya. Nah ini yang kita bisa lihat dengan mata telanjang kita, sebenarnya ada satu yang bisa dia bawa sampai sekarang pun peninggalannya ada, yaitu itu? gerobak. Oh iya. Oh iya, gerobak. Betul. Ya, gerobak di Jadi belakang. bilangnya tuh kalau dia mau pepergian gitu, mau pepergian kemanapun, gerobak itu dibawa gitu. Ada satu cerita yang Toto dengar juga ya, bahwa kalau misalkan Mbah Pian sedang pergi terus bawa gerobaknya kayak gitu, kalau misalkan Mbah Piannya udah ngerasa apa ya, kayak mungkin feeling lebih ke feeling, jadi kayak dari niat orang tersebut sudah baik atau buruknya itu udah ketahuan. Iya, Gitu. iya. Nah, contohnya kayak misalkan kalau misalkan Mbah Piannya lagi bawa gerobak, lalu beliau mengeluarkan, biasanya itu beliau kayak mengeluarkan kayak dua buah yang golek kayak yang gitu. golek. Oh. Nah itu sebenarnya sebuah simbol sih, atau siloka. Jadi kalau dari golek itu Mbah Pian selalu kayak menceritakan tentang jadi kayak kejadian-kejadian gitu, biar masuk ke nalar kita. Oh kayak gitu. iya. Ketika orang datang tuh dia langsung mengeluarkan golek itu apa? Tergantung dari niat kita. Iya. Oh, tergantung. Iya. Mungkin gini loh, lebih bisa dipahaminya gini. Mungkin zaman dulu kalau kita tahu pewayangan, mungkin di zaman-zaman dulu tuh cara memasuki kayak ibaratnya tausiah atau dakwah tuh melalui yaitu pewayangan itu. Mungkin beliau pun seperti itu Iya, kali mungkin ya. itu salah satu Medianya media dia, siarnya media beliau. siarnya dia seperti itu. Iya. Nah, kalau itu kan sejarahnya dari Mbak Pian ya. Nah, tadi juga sebenarnya gini Toh, kalau dari penglihatan batin Obi ya, tadi memang pas kita ngobrol-ngobrol dari awal pun kayak udah ngelihat, Obi tuh ngelihat tuh kayak tombak, tombak yang pernah nggak tahu dia yang beliau punya atau memang sesuatu yang beliau tanam, tapi anehnya ujungnya itu bentuknya kayak kujang. Di ujung tombak. Iya, kayak kujang itu. Itu sih yang lebih sekilas lihat itu. mungkin salah satu pegangan atau pusaka dari beliau ya. Mungkin. Bisa Soalnya dibilang kayak gitu. bisa dibilang ya. Cuman tadi memang Obi lihat kok sekilas ini gitu. Oke, nanti mungkin kita bakal ada mediumisasi ya. Iya, Elvin dari apa yang Elvin rasain tadi nangkap, ada nggak sosok atau energi yang ada di sini? Energi sih ada, terus sosok juga yang saya dapetin ya ada. Obi? Kalau Obi pribadi sih tadi pas kita kan sebelum kita tag kamera ya, kita kan sempat ada satu tim kita tawasulan dulu ya. Iya. Nah itu Obi memang sempat kayak ngelihat bukan bahasanya bukan sosok ya, apa ya, kayak ada ngerasa ada yang bukan datang, ada yang hadir penglihatan. Cuman ini sosoknya itu pakai jubah putih, ada 3 gitu, sama
kayak kalau zaman dulu tuh kayak Prabu Siliwangi apa, cuman kayak pakaiannya nggak pakai baju, Ya, itu yang kayak duduk gini, tapi dia kayak pakai samping gitu kan, kayak samping yang samping ke ini ke bawah tapi ke ada ikat gitu, Oh. tapi nggak pakai baju, di belakangnya ada pakai keris. Nah, sempat duduk juga ikut sama kita. Itu mungkin bukan bukan dari sosok Prabu Siliwanginya, mungkin lebih Mungkin lebih ke energinya iya. mungkin yang dia justru membentuk hal seperti itu gitu. Oh iya, tadi lupa. Tadi Obi benar, mungkin kayak Obi melihat satu sosok yang bentukannya seperti pada zaman Kerajaan. Pak Prabu Siliwangi tadi kan. Nah, tadi sempat ngobrol sama si Mbak Kuncen juga di belakang gitu kan. Ya ada sangkut pautnya seperti itu. Jadi kayak si beliau ini, Mbak Dian ini, ya dia memang bisa dibilang salah satu dari Keturunan. bukan keturunan, mungkin lebih ke Murid. abdi atau Abdi. atau pasukan mungkin kayak gitu. Pasukan mungkin dari turunan temurunnya Iya, silsilah ada silsilahnya. silsilahnya. Tapi iya, bukan benar. keturunan langsung dari Prabu Siliwangi. Iya, kayak iya. gitu. Itu sih. Nah, untuk Elvin sendiri gimana Pin yang dirasa? Ya itu yang tadi Bobby bilang tuh ada Ke saya semua. apa namanya tiga yang pakai Jubah putih. Nah itu tuh yang saya persatu sih kayak santrinya gitu, Santrinya. Mungkin. ya bisa dibilang mungkin Iya. ya. Nah terus itu yang ada lagi sosok bisa dibilang harimau. Iya. Kalau harimau memang ya dari sebelum kita tawasulan atau memang baru pertama datang pun yang Obi notice tuh Iya. sosoknya itu. Ya, boleh Elvin. Sok. Mungkin mau coba dikomunikasikan? Iya. Bobby mau? Kayaknya episode ini Elvin saja. Boleh. Insya Allah ya. Nah, gimana Pin? Kira-kira udah Udah ada yang notice nggak ya? ada yang notice Pin? Udah. Ini sih sosoknya mungkin baik ya. Jadi bisa smooth lah. Iya. Tadi Toto juga ngelihat apa tadi katanya? Enggak sih tadi kebetulan tadi ngeliat di sebelah sana itu ada satu sosok yang sekelebat putih kayak gitu. Kelebat ya. Tapi putih, Hmm. tapi cepat. Iya. Ya mungkin sosok itu yang tadi Obi dilihat satu sosok yang 3 itu putih, mungkin itu kali yang Toto lihat. Nah, Elvin mungkin salah satunya mau ngambil, bukan ngambil sih, mau komunikasi sama sosok ini. Salah satunya gitu. Coba. Ya ternyata ya Toh ya, walaupun kita ada di tempat-tempat yang menurut Obi ini energinya positif banget, Positif banget. ya nggak bisa dipungkiri sih kalau energi itu tuh ada gitu. Ya, oke. Tuh. Tanya tuh. Enggak. Tanya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng Ngongi. Biasa nyari bahasa Indonesia biasanya dengan siapa ini teh? Kalau kata tuh Abdul Rahman.
Abdurrahman, coba tanya lagi. Abdurrahman gimana Wi? Abdurrahman sendiri sebenarnya berasal dari mana? Saya Santri Mbah Pia. Santri, oh santri gaib. saya selalu mengikuti Mbak Pia kemanapun. Oh ya ya ya. Oh itu saya manggilnya Mas atau AA atau apa? Abdul aja ya, nggak apa-apa ya. Abdul siapa namanya tadi? Abdurrahman. 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 Itu Abdul, kalau boleh saya tahu, Abdul itu jadi santrinya Mbah Pian tuh udah lama atau memang sebenarnya dari Abdulnya sendiri yang pengen menjadi santrinya atau memang dari si Mbah Piannya yang pengen Abdul menjadi santrinya? Saya sendiri. Oh, Abdul sendiri. Saya diutus Diutus oleh siapa? Saya Bentong. Saya Bentong. Syekh Bentong. Iya. Darugem. Mbah Darugem. Dari mana itu? Karawang. Karawang. Anda sendiri di sini memang sengaja ditugaskan di sini atau memang? Iya. Sengaja tugaskan untuk mengikuti Mbak Pia, jadi murid gaibnya. Kemanapun dia, saya selalu ada. Saya selalu mengikutinya. Kalau boleh tahu untuk dari Anda sendiri untuk cerita Mbak Piannya itu seperti apa sih semasa hidupnya beliau? Dia tidak pernah mau terlihat oleh orang-orang. Betul. Dia tidak sombong, Oh iya. tidak angkuh. Nah, saya kan lihat nih, saya lihat kayak ada dari bambu, tapi dalamnya ada air. Nah itu Abdul bawa-bawa itu buat apa tujuannya? Kemanapun saya pergi, saya selalu bawa Itu gunanya buat apa? untuk diminum dan untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, 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 ya. Tapi walaupun sosok Mbah Piannya udah tidak ada, Abdul sendiri pun tetap masih manut gitu, atau memang jadi santrinya gitu. Karena mungkin memang udah ditugaskan di sini sih. Iya. Gitu. Untuk Nah, apa ya? Kayak untuk menjaga area Iya, sini oh, supaya iya. nggak istilahnya nggak dikotori Iya. atau dicemari mungkin ya. nah buat ada nggak buat makhluk-makhluk seperti kami yang masih hidup, manusia lah lebih tepatnya, ada nggak sih dari Abdul sendiri untuk apa sih kita tujuannya hidup gitu? Ada nggak sih orang yang tujuannya hidup tuh ada? Tujuannya itu Apa sih? cuma satu, Apa tuh? perintah Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT. Oh ya, ya. Kaya, miskin, itu sudah takdir. Hmm, Bagaimana kita usahanya? ya. Berarti intinya, tapi bukannya takdir itu bisa dirubah. Kalau manusia itu pengen merubah. Kita Oh, bisa berubah atau tidak? ya, ya. Kalau dari Abdul sendiri ya, mungkin ada nggak yang mau disampaikan kepada orang-orang yang sering datang ke sini? Jangan pernah meminta sesuatu. Boleh datang ke sini, berdoa. Jangan pernah minta kembagian.
karena untuk meminta itu ya berarti sama Allah ya. Ya, mintalah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau datang jangan pernah minta sesuatu, jangan pernah minta kekayaan. Mintalah pada Allah supaya berkah hidup kalian. Iya, betul. Selama Abdul di sini ada nggak kayak peziarah-peziarah yang datang dengan niat jelek mungkin ke sini? Ya, ada saja. Banyak ya. Pastinya ada konsekuensinya juga ya. Kalian juga tahu mana yang hatinya buruk, mana yang hatinya bagus. Percuma datang ke sini cuma minta kekayaan. Ya, tidak akan dijawab. Ya. Kalau kaya itu harus usaha. Kalau tidak dibarengi dengan usaha dan doa tidak bakal kaya. Oke, mungkin udah cukup ya Toh ya. Terima kasih Penyampaiannya banyak ya ya. buat Abdul ya. Iya. Pastinya ya untuk pesan dari Abdul sendiri memang sangat benar ya Bu ya, karena memang sejatinya untuk meminta itu pastinya sama Gusti Allah gitu kan, kayak gitu. Mungkin Baik, terima kasih banyak untuk informasinya. jadi gimana? Gimana Pin? Kira-kira apa yang tadi Pin rasain? Mungkin sosoknya emang tidak galak ya, cuma energinya emang kuat banget. Energinya kuat banget. Dan sangat positif ya. Positif Iya. banget, energinya positif banget. Ternyata dia tuh memang santri gaibnya katanya gitu yang tadi bilang. Nah cuman yang tadi Obi lihat santri gaib itu dalam artian ya si Abdul itu memang bukan manusia, sebelumnya bukan gini Mungkin loh, dari bangsa jin ya. mungkin bisa jadi, tapi memang yang Obi lihat tuh dia sebelumnya bukan manusia hidup gitu. Iya. Memang disebut santri gaib ya, memang santrinya Mbak Pian itu. Kan ada yang dari bangsa gitu ya. Iya. Banyak banget Iya. untuk jenis-jenis kayak model kayak tadi santri gaib itu memang itu jenisnya memang berasal dari golongan bangsa jin sih kayak Dia, gitu. dia Karena yang kita tahu juga untuk bangsa ya bahkan lebih pintar mereka dibanding kita, ya kan? Emang ya? Iya lah. Coba Yasin. Matematika nggak sih? Enggak, kayaknya itu lebih ke agama dah. Berdiri. Ya, boleh deh berdiri. Nah, sebenarnya tadi kan Elvin udah komunikasi, kita lah ya udah komunikasi satu sosok yang Elvin tadi tarik lah ya. Bukan tarik sih, lebih ke melalui Elvin gitu kan. Nah, kalau buat kita kan udah penyampaian atau apalagi Friend Logic, mungkin apa yang tadi kita sampaikan sampai lah ya. Nah, ini ada satu lagi tuh tempat sebenarnya kita kalau melipir keluar dari di sini ya, di dalam sini, di sana tuh ada pemakaman. Bukan warga, lebih ke, tapi ada 3 apa 4 gitu. Nah, itu tuh masih keluarga. Pemakaman keluarga, bukan TPU gitu. Jadi Gitu. cuma ada beberapa doang gitu. Ya, kayaknya ini mungkin ada hubungannya masih nyambung dengan keluarga Bagian. Mbak Pian itu, sosok beliau ini. Nah, Atau mungkin kita bisa langsung coba
Coba ke sana. Cek lokasi ke sana. Iya, mungkin ke sana. Boleh ya? Boleh, oke. Ayo. Kita sudah berada di tempat yang berbeda. Kok suaranya gitu? Oh, kita sudah berada di tempat yang berbeda. Jadi agak melipir ke sini ya. Oh iya. Yang tadi kita omongin ya. Tadi Toto kan waktu kita lihat ada apa? Ya tadi sosok putih itu ya yang dia lari dari arah musola terus cepat banget ya. Terus lari ke arah sini. Ke arah belakang sini. Iya. Sosok itu putih, Pin. Putih Pakai jubah gitu. enggak sih lebih. Mungkin memang masih samar ya, masih Sekelebat putih. kelebat aja. putih gitu. Cuman memang larinya cepat banget. Dan itu mengarah ke daerah sini. Makanya tadi kita coba untuk ke area sini, ada apakah di sini gitu kan. Iya, iya. Kayak gitu. Mungkin dari Obi sendiri, kira-kira Obi bisa menafsirkan nggak kira-kira sosok dari apakah? Yang mana? Yang tadi barusan Toto lihat, yang dari sana. Oh, kalau Obi sih ya mungkin ya itu mungkin ya. Ya, yang tadi Obi lihat sosok yang ada 3 pakai jubah putih mungkin sih ya. Salah satunya itu gitu. Cuman ini Obi ada notice satu sosok. Kakek-kakek tapi nggak pakai baju. Telanjang. Tapi pakai celana, celananya hitam. Cuma nggak pakai baju doang. Nggak pakai baju. Kalau bisa kita dilihat kayak kakek-kakek yang biasa hidup kayak di gubuk, terus kayak hidupnya tuh kayak di sawah, di ladang. Persis ini kakek ini seperti ini. Oh, Tampilannya. Petani banget. petani gitu ya. Ya, Tapi dari apa? Maksudnya? Yang Obi lihat itu dari timeline mana? Dari masa lalu kah atau masih zaman-zaman sekarang? yang Obi lihat ya. Dia sebenarnya gini loh, timeline-nya tuh masih bisa dibilang kalau buat dari energi bukan jadi ngeblank sih. Timeline-nya sebenarnya deket ke kita yang sekarang. Cuman yang Obi lihat dulu tuh belum ada bangunan ini, belum ada sawah. Cuman emang ada kayak satu gubuk ya di sini, satu gubuk. Tahu nggak pohon saga? Tahu-tahu. Suka dipakai buat sariawan. Bukan. Oh, bukan. Saga yang ini yang kayak saga kacang itu. yang kayak kacang, yang tapi gede tuh pohonnya. Oh Iya. gitu. Itu kan kacangnya kalau bahasa Indonesia ya apa? Itu kalau terkenalnya saga ya Pin ya. Saga. Buah saga itu merah. Nah itu kan pohonnya gede. Nah daunnya tuh kayak kalau sekilas ya dilihat tuh daunnya tuh kecil-kecilnya, bentuknya hampir mirip kayak Daun kelor. kelor, tapi ini lebih kecil versinya daunnya. Kayak daun asam, enggak? Enggak. Nah Hampir sama. di atas asam dikit lebih gede gitu. Nah itu yang Obi lihat tuh memang di sini ada pohon itu gede banget. Atau mungkin sampai sekarang juga masih ada karena memang kondisinya gelap. Tidak tahu. Atau emang udah nggak ada gimana? Nggak ada sih itu kayak Udah nggak ada. lumayan, bukan zaman dulu banget, tapi kalau dari jarak kita, pertengahan lah ya. iya kalau dari jarak kita memang kayaknya kita belum lahir gitu. Nah dari sosok tersebut kan Obi lihat seperti kakek-kakek gitu kan, seperti contoh kayak ya kakek layak umumnya ada di perkebunan atau pesawahan mungkin kayak gitu ya, dengan dandanan yang cuman pakai celana kayak gitu ya. Nah mungkin yang Obi lihat ini apa dari apa ya, maksudnya gini, apa yang Obi tangkap dari si sosok kakek tersebut, apa yang ingin disampaikan? Mungkin ada sesuatu. Kayaknya sih kayaknya. Cuman dari tadi tuh memang ekspresi mukanya tuh dibilang serem enggak, lebih ke adem sama positif banget. Nggak tahu memang itu pembawaannya dia atau memang dari lingkungannya kan. Beberapa di sini banyak pengajian ya, mungkin si energi itu tuh jadi ketarik ke dianya jadi positif. Tapi dari Toto sama Obi, ada nggak sih yang kayak energinya negatif gitu di sekitaran sini tuh?
Belum ngerasain sih jujur, belum ada, belum ngerasain. Dari aku sendiri lebih ke notice ke arah belakang sana, Bi. Yang negatif itu. Iya. Iya, Dari- karena kan itu kan udah nyebrang jauh, Iya, maksudnya dari balik- kalau dari lingkungan sini mah nggak ada. Karena dari tadi tuh kayak ada satu sosok tinggi gede banget. Hampir kalau misalkan mata, karena kalau untuk di kamera mungkin tidak kelihatan, tapi kalau kita di sini mungkin bisa sedikit ngelihat di belakang sana itu kayak ada siluet-siluet dari pohon. Nah, untuk si sosok tersebut itu kayak hampir menyerupai dari pohon-pohon tersebut. Berkamuflase. Gitu. Kayak kamuflase, dan dia kayak sedang Melihat melihat ke arah kita kayak gitu. Tahu nggak sih sebenarnya Toto, sosok itu tuh bukan dari sana tadinya. Di balik sini kan ada rumah kosong ya. Nah, tadi di situ yang lebih lihat tadi pertama di situ, dia langsung larinya ke sana belakangnya. Karena mungkin si sosok gede ini. iya, karena mungkin tadi kan kita sempat berjalan ngelewatin rumah Iya, tersebut ya, iya, mungkin iya. beliau ngerasa terganggu atau bagaimana, langsung lari ke arah sana mungkin Iya. ya. Iya. Kayak gitu. Malu mungkin. Nggak lebih ke pemalu, lebih tahu diri sih kayaknya. Oke, jadi Ovi sekarang apakah ada yang langsung mau berkomunikasi atau Toto boleh Tok, mau? Ya, coba Obi dulu. Aku lagi coba buat ngerasain dulu aja. Kamu, Aku kamu. soalnya aku juga apa ya ada sosok-sosok yang ingin berkomunikasi lagi. Kalau makin melipir situ makin banyak sosok yang ingin berkomunikasi sebenarnya. Banyak kan. Kayak ada sosok yang marah. Kayak ada yang tahan, harusnya tahan. Nggak apa-apa sih maksudnya. Ini banyak banget. kayak ada yang mau marah. Ke distract ini banyak banget loh sosok-sosok. Ah. Masih. Santai. Santai. Tanya tuh. Siapa? Sampurasun. Kukunya panjang banget. Sampurasun. Iya, kukunya panjang banget. Dia nggak bisa ngomong kayaknya ini. Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Berujung. Tiasa ngarios. Tiasa. Sok, tenang. Sarang saha ieu. Ah, gitu. Sayang, tiasa ngarios teh. Bener kan, Bi? Iya. Emang putih. Harimau putih. Ya, punten sanes bade ngaganggu. Ieu teh tos silaturahmi di makam Mbah Pian gitu.
yang bade dijogikan lebat ka dieu teh Aya perlu ngaranjeun datang ka dieu. tadi kan tos ziarah, tos ngiring tawasul, tos ngiring ngadoa di ditu di makam dia. Tadi mah cuma Kenapa? Ada yang datang tahu? Ada yang datang. Iya. Nah, mau ada apa? Utusan siapa? Utusan siapa? Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu Siliwangi. Oke. mantakna diutus ka dieu teh aku aya kumaha tugasna. Sosok pocong. Nggak deketin terus. Silaturahmi ngungkul ka dieu teh. Ieu punten dieu teh nyebatna naon? Mbah atau Aki? Aki. Sareng Aki saha? Tadi kan nyarioskeun ka dieu teh putusan gitu ya. Memang asalnya di mana? Pajajaran. Iya daerah kekuasaan. Iya aya sangkut paut. Cangkut pautna sareng Kanjeng Prabu. Tapi apa katanya tuh? Dia diutus untuk menjaga area sini sih. Ada hubungannya nggak sama Mbah Pian? Kalau kita sih kesini nggak ada niat apa-apa, nggak ada niat, hanya untuk silaturahmi kesini. Ingin tahu dan apa ya sekalian berziarah kesini. Itu sih. Islam disebarkan. Aku share angkat ka Cirebon. Angkat ka ditu ka dieu. Yang menyebarkan agama Islam. Sengkuro. Bukan murid. Berarti saat acana ima di dia kan hoyong nyaho ya hari sosok Bapian sorangan semasa hidupna kumaha tah? Semasa hidup
Bisa disebut orang alim lah nya, menyebarkan agama, bukan nyebarin agama sih, lebih tepatnya apa tuh, ya bisa dibilang ya syiar agama ya. Tapi eta kita sombong dan mikir ke dunia. Keluar aja ya, entos ya. ya gimana Pin tadi? Apa yang Pin rasain sih? Jadi emang berat banget tadi. Beda dari kayak yang di makan gitu. Ini juga lebih berat mungkin kalau yang dirasain tuh. Tapi energinya emang positif, energi positif. Cuma emang ke badan itu berat banget. Jadi pas memang dari mau keluar dari Elvin tuh Obi lihat pertama masuk tuh yang lihat kukunya langsung panjang banget. Terus pas keluar giginya panjang banget itu. Jadi kan kita berdua udah notice ya, Iya. yang masuk bapak yang masuk emang sosok dari Harimau itu. bodas itu ya. Iya, harimau putih. Dari tadi apa ya? Itu kayak ngerasa ada sesuatu yang pengen apa sih dibilangnya? Bisa dibilang pengen marah sih. Dari sosok Iya, itu sosoknya seperti apa kalau boleh tahu? yang tinggi besar Yang di belakang yang sana, di belakang. yang tadinya di depan ya, terus pindah ke belakang. Assalamualaikum. Sampurasun. Rasul. Boleh? Gak bisa ngomong kayak Bisa ngomong? Bisa berbicara? Kenapa? Sampurasun. Ya, bisa berhenti dulu. Hah? Lepaskeun. Lepaskeun naon? Lepaskeun kan? Emang kunaon nih teh? Ulin tapi nama Gol. Magol. Lepaskan tali pocong. Ikatan. Dia ini sosok yang nakal sih kan. Jadi ada yang mencoba buat ngikat dia karena dia nakal. Apa dia punya tuan itu? Ngobrol dulu ya. Ngobrol dulu. Diikat kusaha. Diikat sama siapa? Hah? Janji naon? Oh, ikatan gaib. Ikatan gaib. Kenapa sih bisa diikat? Kamu nakal ya? Nakal ya? Kenapa? Janji minta yang di paraban wae. Oh, punya tuan. Terus diikat gitu sama yang ini ya, yang punya. Gak bisa, kita nggak bisa nolong buat buka-bukain kayak gitu. Ndis. Udah. Keluarnya. Keluar. Astagfirullahaladzim.
sumpah. Diikat. Iya. Yang Obi lihat tuh kirain Obi tuh dia tuh sosok Pocong pocinya biasa. Makanya kan pas tadi Obi mau narik si kakek itu, oh ini nih mau masuk ini. Dari tadi pas Elvin narik masukin sosok apa? Macan itu pun sebenarnya udah ngedeket banget tuh. Karena kan Elvin ngebuka. Obi tuh ngebuka dianya gitu, tapi dia mau masuk. Makanya kan Obi kayak nggak nyaman terus. Pas akhirnya ini ada apa nih? Masuk kan, pas masuk yang Obi lihat sih dulu di sini nggak apa-apa ya diomongin ya. Kayaknya pernah ada sangat hitam banget. Bisa jadi gini nggak sih, Bi, dari sosok si pocong tadi itu Masih pegel banget. memang kakinya, awalnya ya Allah. digunakan untuk perantara, Bisa jadi. dan ada yang ngikat si pocong tersebut untuk Tadi juga ada omongan janji-janji gitu ya. ya Janji pengen dikasih makan katanya. Ya gitu kalau nggak salah. Tadi itu. Cuma tadi Iya. nggak jelas juga omongannya. Ya gitu mungkin si mikat cuma terus dijanjiin buat ngasih makan si sosok ini tapi nggak dikasih gitu. Terus dia berontak. Berontak. Iya. Bukan berontak. Berontak gitu. Jadi pengen dilepas. Iya. Ih, energinya nguras banget saya sumpah. ya termasuk nguras kita juga, Bi. Iya. Memang. Kita kewalahan tadi. Cuma kok pocong masa gini, Bi? Udah kayak lumba-lumba. Iya, sebenarnya gini loh. Obi udah tahu nih ini hitam banget. Obi mau keluar tuh kayak dia lebih kayak ngunci terus. Makanya sebenarnya tuh kayak Obi pengen ngeluarin dia, tapi kok nggak bisa terus. Berarti dari awal memang kayak dia notisnya, nih gua nggak apa-apa nih gitu. Pas Obi mau, ternyata Maksudnya gini, dari maksud dari tujuannya si pocong itu nyamperin ke kita, ini masih gemeteran jadi. kira-kira apa tuh, Bi? Maksudnya kayak apa yang ingin dia sampaikan atau apa yang ingin dia kayak tadi bilang minta dibantu untuk dibukakan ya? Nah itu Kayak gitu. Tapi bukan tali pocong, bukan ya. tali. Yang aku lihat sih ya bukan tali, tapi kayak lebih ke Ikatan. ada sesuatu yang ngikat dia, ngikat dia lagi. Iya, Iya. iya. Tapi bukan iya. tali pocong yang ingin dibukakan, tapi si tali yang ngikat dia tersebut. Iya. Diomongin boleh nggak sih, nggak apa-apa ya. Yang Bill lihat sih dia kayaknya korban kecelakaan kereta. Di sini kan ada kereta ya. Ini dong. Ya. Kayaknya memang dipakai. Nggak tahu ya ini mah ya. Dipakai sama dulunya di sini ada. Nah, si dukunnya itu meninggal, mungkin perjanjian sama dianya masih ada. Makanya dia nggak bisa lepas. Konsen tuh dia nggak dikasih makan, nggak diseringi, pengen dilepasin. Mungkin dukunya itu udah meninggal. Iya. Jadi kasihan ke dianya, sosok yang pocong ininya. Keduanya, kedukunnya pun pasti di alam situnya pasti kan nggak tenang karena dia masih punya perjanjian gitu. Ini energinya anjir. Iya, bolu alam ya. Balik lagi. Selama gini ya, selama Obi ngonten di jejak mitologi ya, baru kali ini kan maksudnya sosok pocong masuk. Kirain tuh pocong ya udahlah, pertama bukannya pelein ya kayak, yaudah lu mau ngomong aja yuk. Ternyata memang dia berkamuflase, energinya nggak diliatin dulu dari belakang. Ini juga yang besar ini udah deket banget. Udah. Tinggi besar. Iya. Iya, emang dari belakang Pin sebenarnya yang dari belakang, energinya lumayan banget sih. Dengan siapa? Malam. Malam. Dengan siapa? Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun. Dengan siapa? Sampurasun. Malam. Gandeng. Kalau mau minta gandeng mah, kita bisa nanya.
Iya lamun misalkan asup arek ka dieu arek yang diomongkeun sok mangganya sabar santai ayeuna lamun asup tapi eueuh diomongkeun percuma mendingan keluar lamun hayang asup ka dieu sok diobrolkeun. Ya narahan sia ka dieu. Jadi ya pada silaturahmi Bastian Bastian nah seorang anak di dia kayak sangkut pautnya itu gini Naon geuning teh? mari silaturahmi Silaturahmi. dengan doa minta barokahna teu meunang atuh minta ka seorang anak ini saha ini ini saha ieu boga nama gua ngaran Jangan sih. dia nu di dieu apa nu di mana oh di ditu kayak sanggut pautan teh jeung Bastian jauh nah tuh datang ke dia orang di dia bagi sakit sancan kayak bangunan dia Ayo ka dieu tapi minta naon? Moal minta nanaon? Moal minta. Ayo mah arek ngobrol-ngobrol weh. Moal minta nanaon? Ada minta ka dieu mah tara dibere. Untuk saha? Di dieu mah memang lain tugasna untuk urang minta-minta tapi urang untuk ngaji, ngadoakeun. Oh. Namun sosok di dia minta-minta ya mentana tu didinya ya urang sarua ngaduakeun Allah ya. Loba nu kitu. Nya, loba memang tapi urang lain salah satu. berarti aya nu minta-minta ka sorangan Suka itu teh. Lamun misalkan arek minta ya perjanjianna naon coba hayangnya. Perjanjianna naon lamun misalkan di dia yang minta aya perjanjianna naon? Sok sia minta aku yang dibejaan. Tapi aya perjanjian lamun misalkan perjanjian minta nyawa mah embul tapi cuma hanya minta kopi hideung sagelas mah ya insyaallah nya. Ulah. berarti ieu teh takut pautan jeung Bastian nya ieu mah dia yang bersila di dia gitu Ya udah ya. gitu ya keluar ya Bung sok. Ayo ka dieu. Dia dia sok keluarnya keluarnya. sok keluarnya keluar Astagfirullah. Gue lebih kak dibetot. Air Bim. Air. Oh iya, makasih Jai. Ya, nih minum dulu. Unik-unik ya sosoknya ya. Hah? Kakek-kakek. Bukan. Tinggi gede. Jadi si Pinocchio itu dari dulu dari sini bilang. Iya. Tapi nggak tahu ya benar atau enggaknya. Cuma Oh. dia bilangnya kalau dari sebelum bangunan ini Udah ada. Iya. Bastian. Wah, biar. Sorry. Nah, jadi gitu ya Pin ya. Itu dia bilang kalau mau minta-minta mah Ya itu yang tadi Wi bilang, hati-hati jangan sampai ke tipu muslihat. Karena memang sebenarnya memang udah tugasnya kayak gitu sih. Jadi kayak gini, yang barusan saya tangkap itu, jadi pada saat ada orang yang datang ke sini dengan niat jelek, otomatis dari
pihak apa, bukan dari pihak ya, dari makam keramat ini memang kan menolak ya untuk niatan tersebut ya. Nah, pada saat tersebut untuk si makhluk-makhluk yang ada di luar itu kayak mereka notice nih. Iya. Jadi kayak oh, lu punya niat jelek nih gitu kan. Iya. Ya secara nggak langsung ya yang mengabulkan si niat jelek itu sebenarnya yang dari sana itu, yang dari tadi yang tadi masuk itu kayak gitu. Iya, makanya kan kalau kitanya nggak bisa balance, walaupun ini tadinya dari awal kita mau bahas sejarah kematian, tapi kan di sisi lain ternyata ada yang sosok-sosok yang negatif ternyata banyak di luaran ini tuh gitu.